Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala perjukakan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini semakin memacu dan memicu semangat kita untuk talabul ilm, semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan tentunya harapan kita semua hal ini akan memperberat catatan amal baik kita di hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab ini mengingatkan akan dua hal. Yang pertama, Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka tidak sedikit di kalangan para ulama menyatakan dan menegaskan bahwa konsekuensi dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang disebutkan secara berurutan, dan bulan Rajab saat ini kita berada yang terpisah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menuturkan, disebut demikian, ada 4 bulan yang disucikan itu agar kita merasakan dan mampu untuk menjiwai bahwa di bulan-bulan tersebutlah setiap kemaksiatan sekecil apapun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketaatan sekecil apapun yang mampu kita kerjakan di 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, termasuk bulan Rajab yang saat ini kita berada, maka sekecil apapun ketaatan tersebut itu nilainya akan dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama yang berkaitan dengan bulan Rajab. Adapun pesan yang kedua dari bulan Rajab ini mengingatkan kita dengan dekatnya gerbang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita semua. Ada sebuah kalimat dan ilustrasi yang sangat bagus dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, bahwa bulan Rajab ini adalah masa-masa di mana layaknya seorang petani itu mereka sudah bersiap-siap untuk bercocok tanam. Sedangkan bulan Sya'ban yang insya Allah setengah bulan lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Sya'ban. Kata beliau, itu adalah masa-masa di mana layaknya seorang petani itu sudah mulai mengairi, sudah mulai terlihat. Sedangkan bulan yang ketiga yaitu bulan Ramadan, kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, itu layaknya seorang petani yang sudah siap untuk memanen. Maka bagi seorang muslim yang memahami perumpamaan dan ilustrasi seperti ini, dan ini cukup masyhur dan populer di kalangan para ulama terdahulu, ini menunjukkan dan menegaskan serta mengisyaratkan bahwa Ramadan itu butuh persiapan. Sebagaimana seorang petani butuh waktu proses panjang untuk bisa menuai hasilnya. Tak ada ceritanya kemudian petani hanya berharap masa panen tapi tidak pernah mau berkorban, tidak mau berjuang untuk masa-masa awal bercocok tanam, kemudian menyiangi, kemudian mengairi.
Itu mustahil terjadi di dunia. Hal ini tentu berbeda dengan tatkala nanti kita di jannah, amin. Pun demikian dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu butuh proses panjang. Persiapan kita itu sudah disebutkan 2 bulan. Dan bulan Rajab saat inilah masa-masa bagaimana kita sudah menyiapkan bekalnya. Masa-masa di mana kita sudah mulai merutinkan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan yang sudah lama kita tinggalkan. Bacaan Al-Quran mari kita kembalikan untuk kita rutinkan. Qiyamul Lail mari kita biasakan lagi. Pun demikian dengan amalan-amalan yang nantinya di saat kita sudah berada di bulan Ramadan, ketaatan-ketaatan tersebut tidak merasa jadi beban bagi kita semua. Maka 2 hal ini menjadi pesan bagi kita semua tatkala kita berada di bulan yakni Rajab ini. Maka oleh karena itu di antara bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah doa yang tadi sudah kami baca di muqaddimah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Doa ini sangat masyhur meskipun bukan dari Nabi SAW, bukan dari seorang sahabat, tapi dari seorang tabi'in ahli hadis, Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, yang meriwayatkan doa ini. Dan doa ini sangat populer karena mencakup 3 pesan yang mulia. Allahumma sallimna ila Ramadan. Seakan-akan tatkala kita berdoa memohon kepada Allah, ya Rabb, berilah tahun ini kami kesempatan bisa menyambut melayani tamu agung bulan Ramadan. Siapa ya gak menginginkan dan memimpikan bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Semuanya pasti menginginkan. Maka ini adalah pesan pertama. Wasallim lana Ramadan. Dan di saat nantinya kita sudah berada di bulan Ramadan, ya Allah berilah kami kemudahan, berilah kami kelancaran, berilah kami kekuatan fisik, berilah kami kesehatan, berilah kami istiqomah untuk bisa melayani bulan Ramadan mulai dari awal sampai finishnya nanti. Ini adalah harapan kita semua. Karena tidak sedikit di kalangan kaum muslimin di saat diberikan kesempatan, peluang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, apa yang terjadi? Seringkali banyak sekali gangguan, rintangan, termasuk diantaranya adalah rintangan-rintangan pekerjaan yang akhirnya kita tidak merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Adapun yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Rabb, kalaulah tahun ini aku sudah berpisah dengan bulan Ramadan, harapan satu-satunya adalah semoga Engkau menerima seluruh jeripaya, pengorbanan, begadang, menahan rasa lapar dan dahaga sebagai catatan amal baik yang nanti aku tuai di hari kiamat. Maka oleh karena itu doa-doa ini perlu kita rutinkan jamaah yang dirahmati Allah. Mumpung kita masih punya waktu 1,5 bulan, dan harapan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, kemudahan, kesehatan fisik, dan tentunya istiqomah hingga kita melepas kepergian bulan Ramadan. Dan yang ketiga, semoga nantinya selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan, seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian perdana bagi saya dan merupakan satu kehormatan. Saya bersyukur dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran takmir di Masjid Ar-Royan. Ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Masjid Ar-Royan ini. Memang judulnya adalah kajian tafsir, dan insya Allah kalau tidak ada udzur akan kita laksanakan secara yang berkala. Tapi di pertemuan perdana ini saya ingin menyampaikan muqaddimah, terutama tentang studi kritis terhadap metodologi ilmu tafsir Al-Quran, dan yang kedua, apa tujuan dan urgensi kita mempelajari ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran. 2 hal ini yang akan kita jadikan sebagai muqaddimah pada pertemuan kali ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seluruh hambanya, terutama kaum muslimin ini, untuk selalu bersatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Ini adalah perintah dari Allah agar seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman,
dapat bersatu dalam satu ikatan dan simpul yang sama, ikatan iman. Dan jangan sekali-kali, kata Allah, wala tatafarraqu, kalian semua berpecah belah. Tapi kenyataannya, mulai turunnya ayat ini hingga saat ini 14 abad, kaum muslimin selalu terpecah belah. Kaum muslimin seakan-akan berat dan sulit untuk mencapai titik temu. Para ulama sudah menjelaskan, inilah bagian dari yang namanya sunnatullah yang tidak akan mungkin bisa ditolak, yang tidak akan mungkin bisa dihindarkan dari setiap manusia. Memang itu adalah harapan dan keinginan Allah. Tapi terjadinya realita perpecahan di antara kaum muslimin itu adalah satu sunnatullah yang tidak akan mungkin bisa terelakkan. Meskipun sejatinya kita kaum muslimin, yakni jamaah dirahmati Allah, memiliki banyak sekali potensi-potensi untuk bisa bersatu. Bahkan potensi-potensi yang ada pada kita kaum muslimin itu lebih dominan daripada umat-umat yang lain. Satu contoh misalnya, tatkala kita dituntut untuk menyembah kepada Rabb, kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini tentunya berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana mereka percaya dengan adanya Tuhan-Tuhan yang berbilang, bisa 2, bisa 3. Bahkan ada pengakuan terhadap makhluk-makhluk sebagai titisan, baik itu putranya Allah menurut klaim mereka, atau dianggap sebagai putrinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita kaum muslimin, subhanallah, potensi untuk bersatu sebenarnya terbuka lebar, karena kita hanya menyembah kepada zat yang esa. Tapi sunatullah tidak bisa tertolak, bahwasanya perpecahan itu pasti akan terjadi. Pun demikian dengan peluang yang kedua, kita diperintahkan untuk mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus benar-benar manut sami'na wa ta'na kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tentunya berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana Nabi Musa alaihissalam bagi Bani Israel itu juga di antara dua sisi yang berseberangan. Kalau seandainya mereka punya hajat dan kepentingan, mereka akan patuh dan taat kepada Nabi Musa. Tapi kalau seandainya mereka enggak menginginkan satu hajat yang terpenuhi dari Nabi Musa akan dicampakkan. Bahkan Al-Quran sudah menyebutkan, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka berani sampai membunuh para nabi yang mereka adalah utusan-utusan dan dutanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita semua, subhanallah, potensi untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua kaum muslimin akan mencintai. Ini adalah potensi kedua untuk bersatu. Tapi kenyataannya kaum muslimin masih berpecah belah. Pun demikian dengan potensi yang ketiga, kiblat kita. Ini adalah potensi yang paling kuat sebenarnya untuk menyatukan kaum muslimin. Kita berkiblat kepada tempat yang sama, arah yang sama. Masjid, musola, surau yang kita bangun dimanapun berada, baik di ujung barat, ujung timur, ujung utara, selatan misalnya, pasti akan mengarah kepada kiblat dan arah yang sama. Tentu hal ini berbeda dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Maka ini adalah potensi untuk bersatu. Tapi kenyataannya perpecahan masih tidak mungkin bisa terelakkan dari kehidupan manusia. Termasuk diantaranya adalah potensi yang keempat, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita jadikan sebagai panutan, jamaah dirahmati Allah. Bahkan Al-Quran 14 abad yang lalu hingga saat ini masih bertahan dengan bahasa yang sama, bahasa Arab. Tak ada satu huruf pun yang ditambah, tak ada satu huruf pun yang dikurangi. Meskipun mereka berbeda-beda bahasa, ras, tapi kenyataannya tatkala dihadapkan pada Al-Quranul Karim, mereka membaca dengan bahasa yang sama, bahasa Arab, karena itu adalah bahasanya Al-Quranul Karim. Bukankah ini adalah satu potensi untuk bisa menyatukan umat Islam? Iya. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain yang sudah mengalami banyak sekali perubahan. Pun demikian dengan amandemen terhadap syariat. Belum lagi dengan distorsi pemalsuan hukum-hukum syariatnya. Belum lagi kemudian adanya penambahan ayat, pengurangan ayat. Al-Quran masih terjaga. Ini adalah potensi kuat untuk bersatu. Tapi kenyataannya kaum muslimin
hingga saat ini tetap berpecah belah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu terpecah belahnya kaum muslimin dan sulitnya untuk bersatu selain ini sunnatullah, ada faktor-faktor X yang lain yang menjadikan kita sulit untuk menyatukan visi dan misi dalam ikatan dan simpul yang sama, yaitu iman dan Islam. Terkadang seringkali itu dikarenakan oknum-oknumnya, atau mungkin barangkali metodologi mereka di dalam memahami syariat ini secara utuh, yang akhirnya bagaikan air dan bensin yang tidak mungkin bisa bersatu. Maka disinilah kita akan mengambil satu potensi, yaitu Al-Quranul Karim. Sebenarnya ini adalah potensi yang paling besar untuk bisa menyatukan kekuatan kaum muslimin, barisan orang-orang beriman seantero penjuru dunia. Tapi kenapa tatkala kaum muslimin membaca Al-Quran yang sama, huruf yang sama, tapi mereka tidak bisa bersatu? Para ulama mengungkapkan salah satunya itu karena oknum-oknum atau metodologi yang salah di dalam memahami Al-Quranul Karim. Maka kita bisa melihat ada kalanya di antara mereka lebih mengutamakan dan memprioritaskan pemahaman Al-Quran itu dengan logika mereka, dengan rasio mereka. Dan inilah yang kemudian nampak pada orang-orang liberal. Tidak hanya yang nampak di negara kita, bahkan pemahaman ini sudah ada di zaman dahulu, hanya saja namanya berbeda. Zaman dulu namanya Mu'tazilah, kalau sekarang Neo Mu'tazilah, itu representasinya ada pada orang-orang liberal itu. Maka kita bisa merasakan, ya jamaah dirahmati Allah, dari dulu hingga saat ini, bahkan terjadi di Indonesia. Kita bisa mengingat sekitar Oktober tahun 2004 di Jakarta heboh. Waktu itu kami masih kuliah di Jakarta. Di tahun itu 2004 di bulan Oktober inilah MUI kecolongan karena ada oknum-oknum anggota MUI yang ikut serta di dalam mengajukan CLD counter legal draft untuk merubah beberapa KHI kompilasi hukum Islam yang sudah bertahan semenjak ditetapkan oleh Pak Harto tahun 70-an. Dan yang lebih parah, ya jamaah dirahmati Allah, banyak hukum-hukum yang sudah paten itu ternyata counter legal draft atau istilahnya proposal yang diajukan kepada DPR ini banyak merubah hukum-hukum baku yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah hukum pernikahan, di mana mereka mengajukan sebuah proyek besar dalam CLDKH ini agar pernikahan bagi seorang wanita yang sudah pada usia tertentu tidak membutuhkan lagi persyaratan adanya wali. Kalau seandainya ini, tapi alhamdulillah Allah SWT gagalkan konspirasi jahat mereka ini. Kalau seandainya hal ini diketok palu kala itu di tahun 2004, lantas apa bedanya antara pernikahan dengan perzinaan? Karena tidak pernah kita jumpai perzinaan kemudian menghadirkan wali. Alhamdulillah ya ini gagal. Tapi bukan hanya dalam hal ini saja, sampai dalam hal warisan. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 itu sudah dianggap usang, tidak relevan lagi kata mereka dengan perkembangan di zaman. Allah Subhanahu wa taala memulai surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain. Semua orang-orang kampung dari dulu hingga saat ini tahu bahwasanya hukum waris laki-laki perempuan itu beda jatahnya. Tapi ini yang kemudian ingin dirubah oleh mereka, katanya ini sudah tidak relevan. Dikaitkan dengan kondisi realitas saat ini, banyak yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah para wanita, menjadi TKW dan lain sebagainya. Itu yang dijadikan sebagai dalih oleh mereka untuk membatalkan, mengamandemen hukum waris yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini kita baca, ayat ini kita yakini bahwasanya perbedaan jelas antara laki-laki dan perempuan, dan ayat ini juga dibaca oleh mereka. Tapi kenapa kemudian terjadi pemahaman yang berbeda? Lah, karena metodologi yang mereka pakai berbeda dengan metodologi kita. Mereka lebih mengandalkan rasio dan kenyataan.
Yang akhirnya banyak sedikit demi sedikit ayat-ayat dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan tidak diberlakukan yani lagi. Tapi alhamdulillah kala itu ya MUI bergerak dengan cepat dan sigap yang akhirnya CLD ini hanya jadi lembaran-lembaran yani sampah saja, alhamdulillah. Dan ini adalah bukti dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yani kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan terkadang metodologi itu juga bisa menyebabkan terjadinya persengketaan, terjadinya perbedaan kontradiksi di dalam kita memahami Al-Quran. Karena ada sebagian di antara orang-orang zindik, dan itu sudah ada di zamannya Nabi SAW hingga saat ini, di mana orang-orang zindik ini ada yang paling ekstrim, mereka mengingkari isi kandungan Al-Quran. Bahkan ada yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu bisa ditafsirkan sesuai dengan mimpi-mimpi yang dilihat oleh pemimpin-pemimpin yang dianggap paling disegani oleh mereka. Lah ini yang paling parah. Makanya ayat yang sering kali dijadikan sebagai acuan oleh mereka ini adalah surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Para ulama ilmu tafsir sudah jelas menerangkan bahwasanya al-yakin di sini adalah kematian. Ibadah itu gak ada garis finish. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita semua. Tapi kemudian yakin ditafsirkan dengan serampangan. Bahwasanya yakin ini adalah satu derajat tertinggi di dalam hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Maka siapapun yang sampai pada derajat yakin, maka berarti sudah tidak ada kewajiban untuk beribadah. Itu awalnya dari penafsiran ayat ini dalam surat Al-Hijr ayat 99. Maka kita jumpai masyarakat ada yang kemudian sudah tidak sholat, khamar menjadi halal bagi mereka, perzinaan pun bukan menjadi hal yang dilarang. Karena apa? Saya sudah sampai pada derajat yakin. Karena memahami ayat itu secara yani serampangan. Padahal al-yakin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, al-yakin itu adalah al-ajal, al-maut, kematian. Ataupun yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang menafsirkan Al-Quran itu didasari rasa hasad, iri, dengki, yang akhirnya ayat itu dipaksa. Kalau dalam bahasa istilahnya orang-orang liberal itu, ayat itu diperkosa, disesuaikan dengan selera dan syahwat serta keinginan hati mereka, yang akhirnya makna yang terkandung yang itu memang berasal dari Nabi SAW dan para sahabat itu lama-lama yani hilang dan luntur. Maka kita bisa melihat ini jamaah dirahmati Allah, sosok orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah ini sudah dinaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya Syekhul Islam di dalam kitabnya Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Kitab ini membongkar kedok orang-orang Rafidhah. Bagaimana karena faktor kedengkian mereka, bagaimana faktor hasadnya mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akhirnya ayat-ayat itu dipaksa ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Satu contoh, tabbat yada abi lahabi watab. Mulai dari kita SD, di saat kita sudah bisa baca Al-Quran, bisa baca terjemahannya, tabbat yada abi lahabi watab ini adalah kisah tentang celaan. Surat ini ditujukan kepada siapa? Abu Lahab. Selesai masalah, itu sudah close, sudah tertutup. Tapi apa yang terjadi orang-orang Rafidhah? Karena mereka punya ideologi bencinya dia kepada Abu Bakar dan Umar. Dan itu ada di dalam kitab-kitab mereka, dibongkar oleh Syekhul Islam dalam kitab Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Ternyata saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar itu sampai diselipkan ya di dalam tafsir surat Al-Lahab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan. Itu sudah ma'ruf, sudah nggak perlu diganggu gugat, maknanya itu kedua tangannya Abu Lahab. Ternyata ditafsirkan oleh orang-orang Rafidhah, kedua tangan ini diartikan makna kiasan. Kedua tangan ini adalah kiasan kepada tangan yang satu ditujukan kepada Abu Bakar, tangan yang lain ditujukan kepada siapa?
yakni Umar. Jadi seakan-akan mereka menafsirkan celakalah Abu Bakar dan Umar yang merupakan ajudan dan tangan kanannya Abu Lahab waliyadzubillah. Pun demikian dengan surat Al-Baqarah ayat 67. Dalam surat Al-Baqarah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Insyaallah kita semua sudah faham surat Al-Baqarah. Disebut Al-Baqarah artinya apa? yakni sapi. Sudah. Ini kisahnya mengingatkan pada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan Bani. Sudah close. Semua sudah faham akan hal ini. Tapi siapa sangka orang-orang Rafidah begitu cinta, begitu bencinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sampai dipaksakan ayat ini. Baqarah kata dia di dalam surat Al-Baqarah ayat 67, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi, mereka tafsirkan Baqarah ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena rasa dengki, karena rasa benci, karena iri dan hasad. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan? Belum, taib. Inilah diantara contoh konkret ketika metodologi yang salah itu bisa merusak tatanan tafsir Al-Quran yang itu selaras dan sejalan dengan tuntunan Nabi dan para yakni sahabat. Ketika rasio akal itu dijadikan satu-satunya Tuhan dan acuan di dalam memahami Al-Quran, tak jauh beda nanti hasilnya seperti orang-orang liberal. Ketika Al-Quran itu ditafsirkan sesuai dengan selera, mimpi-mimpi, kayaknya enak ini, kayaknya enak itu, maka nggak akan jauh berbeda dengan hasil penafsiran orang-orang zindik. Pun demikian, kalau seandainya Al-Quranul Karim ditafsirkan secara serampangan karena ada rasa hasad kepada orang tertentu, sosok tertentu, kemudian dipaksakan sampai kemudian dijadikan sebagai objek tafsir di dalam ayat tertentu, maka tak jauh berbeda dengan orang-orang yakni Rafidah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, muncul satu pertanyaan besar. Lantas bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Bagaimana cara kita mempelajari ilmu tafsir Al-Quran agar metodologi kita tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya sudah tertutup, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Maka cara satu-satunya, dan ini adalah cara yang tepat untuk memahami Al-Quranul Karim, itu adalah disesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat yang dijadikan sebagai acuan? Nabi SAW terkadang menafsirkan dengan hadis, itu kita jadikan sebagai patokan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menafsirkan antara Al-Quran dengan Al-Quran yang lain, itu yang kita jadikan sebagai patokan. Tapi ada cara yang perlu kita jadikan sebagai acuan yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat. Para ulama mengatakan, kenapa harus mereka? Tidak cukupkah dengan akal pikiran kita dan otak kita untuk bisa memahami Al-Quran? Simpel kan Ustaz? Daripada kita membongkar, mencari beberapa perkataan dari para sahabat, para tabi'in, ini terlalu ribet. Malah sebaliknya ya nih jamaah, dengan kita mengembalikan Al-Quran itu kepada terahnya, kepada realnya pemahaman yakni para sahabat dan para tabi'in, disitulah kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dan manfaat yang nanti kita akan sampaikan. Tapi pertanyaannya, kenapa harus mengacu kepada mereka? Para ulama mengatakan bahwasanya karena para sahabat ini adalah orang-orang yang dianggap paling tahu terhadap isi kandungan Al-Quran, karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW dan berinteraksi bersama beliau SAW. Karena para sahabat ini adalah orang yang menjadi saksi hidup turunnya ayat demi ayat, surat demi ayat kepada Nabi SAW. Jadi tahu kronologinya yang kita kenal dengan sabab nuzul misalnya. Karena para sahabat satu-satunya orang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, di dalam penggalan surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah sudah ridho dengan mereka. Dan mereka pun sudah ridho dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Makanya para ulama mengatakan, inilah cara selamat di dalam kita memahami Al-Quranul Karim, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, karena Allah sudah meridhoi mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat yang 100, bahkan merekalah para sahabat, orang-orang yang kita umat Nabi SAW dilarang untuk mencelanya, dan kita disuruh untuk mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi SAW mengatakan agar kita mengikuti sunnahnya para sahabat. Bukan hanya sekedar syariat sunnah, bukan hanya sekedar hal-hal yang dianjurkan, tapi semua istihad mereka. Termasuk diantaranya adalah tafsir mereka terhadap Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi SAW sampai kemudian melarang, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali engkau menghina para sahabatku, karena kedudukan kalian itu tidak mungkin bisa menyamai apalagi mengungguli keutamaan yakni para sahabat. Maka karena sebab-sebab inilah jamaah yang dirahmati Allah, dan karena faktor yang terakhir inilah banyak di antara kaum muslimin yang kemudian memiliki pemahaman yang berbeda-beda karena metodologinya yang salah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan berusaha untuk merujuk kepada perkataan-perkataan para yani sahabat. Baru kemudian perkataan para tabi'in dan begitulah seterusnya. Kita tidak akan yani beranjak dari orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memahami Al-Qur'an daripada diri kita. Lantas yani jamaah dirahmati Allah, sudah dan belum taib. Lantas kalau seandainya kita mengikuti metodologi para sahabat, apa faedah dan manfaat yang bisa kita petik? Banyak ya nih jamaah dirahmati Allah. Yang pertama, dengan kita mengikuti metodologi para sahabat inilah kita itu akan bisa sampai pada puncak tadabburul Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran memang diturunkan tidak hanya sekedar pada tingkatan dan level membaca, tidak hanya pada tingkatan bisa dihafalkan, tidak sampai situ, tapi tingkatan yang paling tinggi, yang paling spesial, Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat yang ke-29. Di dalam surat Sad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala firman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab, dan ini adalah Al-Quran. Anzalnahu, kami telah turunkan, kata Allah, mubarakun, dengan membawa keberkahan. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, agar kita itu bisa merenungkan, mencermati, memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ada seorang ulama di kalangan para tabi'in yang mengatakan bahwasanya tatkala seseorang itu membaca Al-Quranul Karim dan targetnya itu hanya pada sing penting bisa membaca lafadz dan ayatnya, maaf, kata para tabi'in, laksana orang yang buta tapi kemudian ditampakkan keindahan tentang alam semesta dan pesona pemandangan yang indah, mereka tidak akan yang bisa mencerna dengan baik. Karena mereka tidak bisa kita gambarkan kita di atas puncak gunung, view-nya bagus, dari tingkat yang paling tinggi kita bisa melihat bagaimana gedung-gedung yang bertingkat itu menjadi seperti mainan kecil. Keindahan-keindahan yang kita sampaikan kepada orang yang maaf yani buta itu tidak akan bisa tergambarkan. Itulah gambaran bagi orang-orang yang hanya punya target membaca Al-Quran sekedar lafadz, tidak sampai pada dalamnya Al-Quran yang kita kenal dengan tadabbur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 manfaat besar dengan kita mempelajari tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim dengan metode para sahabat yang mulia. Yang pertama, akan
mengarahkan kita semua kepada puncak tadabburul Quran, karena itulah Al-Quran diturunkan sebagaimana tertuang di dalam surat Shad ayat 29 yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim dengan ilmu tafsir yang tepat, metodologi yang benar, hal ini akan bisa mampu untuk membenarkan hukum-hukum, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk membenarkan kemukjizatannya. Ini adalah di antara faedah yang kedua. Kapan lagi kita membenarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran? Maka oleh karena itu Manak Qaton di dalam Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu ada 3. Tapi sebagian ulama tafsir yang lain menambah 1 lagi menjadi ada 4. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu cakupannya ada 4 sisi yang berbeda. Yang pertama adalah dari sisi linguistik, artinya bahasanya. Kita sudah merasakan sendiri jamaah, bahasa Al-Quran dari dulu 14 abad yang lalu hingga saat ini bahasa Arab itu pun tidak pernah berubah sama sekali, dan tidak ada satu huruf pun yang ditambah maupun dikurangi. Hal ini tentu berbeda dengan kitab-kitab suci pada umat-umat terdahulu, di mana perubahan tidak hanya bahasa, bahkan bahasa terjemahan pun beda sekali dengan bahasa aslinya. Bahkan kemudian nanti ada revisi, ada amandemen, ada distorsi lagi, pemalsuan terhadap ayat-ayat Allah. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminnya di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Termasuk yang dijaga itu adalah sisi bahasanya. Makanya dari dulu hingga saat ini hanya 1 orang, Allah ta'ala alam yang bisawab, yang memiliki seorang orientalis barat yang memiliki nama pena Christophe Lassemburg. Dia adalah seorang Nasrani, ya, keturunan Libanon dan tinggal di Jerman. Ya, kisah ini disebutkan oleh Dr. Samsuddin Arif dalam kitabnya Diabolisme dan Orientalisme Pemikiran. Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran. Dalam kitab ini Dr. Samsuddin Arif dari INSIS mengisahkan orang ini. Intisarinya, orang ini diberikan kelebihan tingkat kecerdasan di atas rata-rata manusia seperti biasa kita. Dalam kehidupan lingkungan Nasrani yang begitu kental, ia mampu bisa menembus fakultas adab dan linguistik bahasa di salah satu universitas ternama di Mesir. Tidak hanya S1 yang dia mampu selesaikan, bahkan gelar S2 bahkan doktor pun mampu ia raih. Tapi tak mampu mengubah arah dan haluan ideologi dan keyakinannya. Dia tetap, karena keinginannya dari kecil semenjak dia dewasa pula ingin memurtadkan kaum muslimin jamaah. Apa yang terjadi dengan gelar PhD-nya dia dalam bidang linguistik, yang akhirnya kemudian dia melakukan sebuah riset. Dari riset ini kemudian hasilnya dipromosikan dari negara satu ke negara lain, di Jerman, di Holland, di Belanda, di Inggris ya ini pula. Tapi hasil dari risetnya ini alhamdulillah tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan laku keras. Bahkan sampai saat ini mungkin di antara kita banyak yang tidak pernah mendengar kisah ini. Produknya pun tidak pernah kita dengar. Apa produk dari hasil risetnya dia ini? Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya diturunkan tidak dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa Syria Aramaik. Ya, ada mengatakan Syria Aramaik ini adalah bahasa Ibrani. Ya, bahkan nggak tanggung-tanggung karena dia punya latar belakang doktor dalam bidang bahasa adab. Dia punya kosakata sayyiat. Ya, di dalam Al-Quran ada katanya itu aslinya adalah saniyat. Musjatin di dalam Al-Quran sebenarnya dalam bahasa Syria Aramaik itu marjuatin. Dia punya kosakata yang banyak sekali. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala ya porak-porandakan semua hasil kerja keras dia bertahun-tahun melakukan riset. Dan tahukah jamaah dirahmati Allah, siapa yang membantah Christophe Lassemburg ini?
ternyata sesama kaum orientalis. Alhamdulillah. Karena orang-orang orientalis yang senior itu malah mengatakan, ya, ente ini membuat satu metodologi yang paling lemah yang dahulu kami pun nggak pernah berani untuk menyentuhnya. Apa itu? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu sudah harga mati sudah. Kita yang senior-senior nggak pernah berani menyentuh ini. Kalau mau ingin merusak Al-Quran jangan sentuh bahasa Arabnya. Ente tiba-tiba yang baru junior kemudian membuat satu riset lah katanya ini dan lain sebagainya. Jadi yang bantah siapa? Sesama kaum orientalis. Alhamdulillah. Ini adalah iklan gratis untuk kita dan ini adalah bentuk bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran dari sisi apa? Linguistiknya atau bahasa. Yang kedua, dari sisi konten syariatnya. Begitu banyak yang dijamaah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada syariat untuk sholat, untuk puasa. Sekarang berbondong-bondong para ilmuwan untuk mencari apa khasiat dari sholat, gerakan sholat. Alhamdulillah. Apa khasiat dari puasa? Apa efek positif dari syariat zakat? Apa efek positif dari syariat-syariat misalnya diharamkannya riba? Semuanya sudah tertuang. Dan ini adalah bagian dari apa? Kemukjizatan jenis yang kedua, konten syariatnya. Dan yang ketiga itu adalah dari sisi keilmiannya. Dan ini yang paling luas jangkauannya. Makanya kalau kita sebutkan satu persatu nggak selesai di sini. Ya, ada yang namanya seorang yang astronot dan ahli astronomi yang juga dari Jepang, ya, Yoshihide Konze. Lah Konze ini, Yoshihide Konze adalah orang yang dari awal masih ragu-ragu. Alam semesta ini diciptakan dari bahan dasar apa? Dia ragu antara dari bahan yang asap ataukah yang kedua lebih kepada bahan cair. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya, surat Fussilat ayat yang ke-11 ini menjadi awal akhirnya dia masuk Islam, subhanallah. Artinya apa? Al-Quran insya Allah tidak berseberangan dan tidak bertentangan dengan sains. Profesor Dr. Marshall Johnson misalnya, dia tertarik sekali dengan Al-Quranul Karim. Gara-gara Al-Quran itu secara sains 14 abad yang lalu belum ada yang namanya fakultas kedokteran atau yang semisalnya. Tapi surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Apa yang terjadi dengan ayat-ayat ini? Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Mulai dari min sulalati mim ma'in, kemudian nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, semuanya. Itu 14 abad yang lalu yang kita tahu dunia medis, fakultas kedokteran sekalipun itu belum muncul. Bagaimana Muhammad, kata orang-orang kafir yang kala itu, bisa menampilkan sesuatu yang sebenarnya baru muncul di era-era ini dan itu tidak kontradiksi. Marshall Johnson akhirnya masuk Islam dan seringkali di dalam seminar-seminar ilmiahnya akhirnya lebih banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, subhanallah. Pun demikian dengan Profesor Maurice Bucaille misalnya, seorang arkeolog. Mungkin kita pernah membaca kisahnya. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Dia tertarik dengan penelitian ketika diundang untuk meneliti jasad mami di Mesir. Ya, tapi ini juga masih diperselisihkan apakah memang itu adalah jasadnya Fir'aun. Tapi ada yang unik di sini, dia semakin yakin. Di daerah gurun yang panas Mesir, kenapa mumi ini ternyata mengandung garam, subhanallah. Disentil sama arkeolog yang muslim yang lain. Al-Quran sudah mengabadikan di dalam surat Yunus ayat 90. Kalau memang ini benar-benar adalah jasadnya Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakal gharaq, Allah tenggelamkan. Maka kalau seandainya itu benar, wajar kalau memang masih menciman partikel-partikel apa? Yani garam, subhanallah. Dan masih banyak lagi ya nih jamaah. Termasuk di antara yang keempat itu adalah sisi kemukjizatan apa? Ya, al-ghaib. Perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ini baik yang sudah berlalu, baik yang terjadi di masa kini, maupun Al-Quran itu mengungkap dan menyingkap perkara-perkara gaib yang baru terjadi di kemudian hari. Termasuk tentang hari kiamat di dalam Al-Quran banyak. Tentang nanti yaumal hisab banyak.
termasuk nanti surga dan neraka, Al-Quran juga menjelaskan. Nah, ini adalah sisi yang keempat tambahan dari para ulama. Maka semuanya menunjukkan akan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kapan hal-hal seperti ini bisa kita benarkan? Maka kalau seandainya kita tepat cara memahami Al-Quran, insya Allah secara bahasa, konten syariatnya pun demikian secara ilmiah, sampai kepada perkara-perkara gaib, dengan mudah kita akan benarkan, dengan mudah kita imani. Adapun yang paling akhir sebelum kita tutup, yakni jamaah, dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim dengan metodologi ilmu tafsir yang tepat dan benar, hal itu akan memudahkan kita menerapkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah tujuan yang paling agung. Karena Al-Quran tidak hanya ditadaburi, karena itu adalah fungsi dari hati. Al-Quran itu tidak hanya dibenarkan, itu adalah fungsi hati dan fungsi akal pikiran kita. Tapi Al-Quran itu isi kandungannya wajib untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita nanti terkena ancaman Allah sebagaimana ada di dalam surat Shaf ayat yang ketiga. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Allah Subhanahu wa taala murka, dan kemurkaan sangat besar bagi orang-orang yang cuma sekedar ngomong, cuma sekedar belajar, cuma sekedar tahu, tapi enggan untuk menerapkan dan mengerjakan dalam kehidupan yakni sehari-hari. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara muqaddimah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memahami Al-Qur'an dengan cara yang tepat, dengan metodologi yang benar, yakni agar kita bisa terjauhkan dari metode-metode yang salah, dan agar kita bisa meraup dan meraih tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama untuk ditadaburi, yang kedua untuk dibenarkan kisah-kisah dan hukum-hukum syariatnya, dan yang ketiga untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan yakni sehari-hari. Demikian, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yakni jamaah. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan bahwa tafsir Al-Quran ini ada dari sumbernya yang paling valid adalah dari sahabat. Ya. Namun kalau kita lihat di dalam karangan buku-buku, ini kan yang ditampilkan bukan nama sahabatnya dulu yang menafsirkan siapa. Ya. Namun ada namanya A, B atau C. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya, karena setiap golongan ada punya tafsir sendiri-sendiri. Ya, Masya Allah. Nah, ini ada tendensi apa? Kenapa tidak dari tafsir sahabat waktu itu namanya dalam buku itu judulnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama, ya. Kalau kita bertanya fikih, kira-kira sahabat paham fikih enggak? Tapi kenyataannya fikih yang kental sekali dinisbatkan kepada siapa sekarang? Kalau enggak kepada Syafi'i, kepada siapa? Maliki, Ahmad. Tafsir pun demikian. Kenapa sih tafsir kok dinisbatkan tafsir Ibnu Katsir? Padahal beliau bukan sahabat. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu mengalami proses yang panjang. Di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ilmu itu fis sudur. Jadi mereka menggunakan media hati, artinya media hafalan untuk bisa menyimpan seluruh ilmu. Belum ada yang namanya masa pembukuan ilmu tafsir belum dibukukan di zamannya para sahabat. Ilmu fikih juga belum dibukukan, ya. Lah, itu prosesnya panjang. Tapi kalau saat ilmu hadis pun yang belum dibukukan, padahal ya hadis yang kita kenal sahih apa? Bukhari sahabat enggak jauh masanya. Karena semua ilmu itu ada, semua ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih di zamannya Nabi SAW ada semua. Karena mereka para sahabat ini adalah generasi emas. Ya. Lah, tapi masa pembukuan
itu belum ada. Mereka masih menggunakan as-sudur. Sudur itu artinya lewat apa? Memorinya mereka kuat sekali, dan itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada generasi pertama. Baru kemudian muncul nanti ketika ilmu ini sudah mengalami dikotomi, sama seperti fakultas lah. Universitas itu kan sekarang sudah mulai membengkak. Dulu mungkin cuma hanya kuliah syariat, syariat dipecah lagi. Teknik yani itu juga sekarang muncul macam-macam, subhanallah. Ya, lah pun demikian dengan ilmu. Ketika ilmu sudah mulai masa-masa peradaban, terutama di zamannya Daulah Al-Abbasiyah, itu kan sudah ada masa-masa apa? Pembukuan ilmu. Lah pembukuan ilmu inilah kemudian kita bisa lihat orang-orang ketika sudah mulai membukukan itu dinisbatkan kepada namanya. Tapi kalau kita lihat isi dan kontennya tetap memuat sanad pertama setelah Rasulullah, siapa? Para sahabat. Kita lihat di dalam tafsir Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, itu juga akan ada. Tafsir Ibnu Katsir itu pasti juga akan ditampilkan yang pertama itu adalah yani sahabat. Cuma kenapa yang dikenal itu di kalangan kita tafsir Ibnu Katsirnya, padahal beliau belum sahabat. Imam Syaukani, Suyuti, tafsir Jalalain, karena mereka hidupnya itu di masa-masa pembukuan ilmu yani tafsir. Jadi cuma itu yani saja penamaan. Tapi ya riwayat masih nyambung ke sana. Sahih Bukhari itu cuma mengumpulkan yani saja. Coba kita lihat, Nabi SAW sahabat dicantumkan tetap. Maka inilah di antara beberapa alasan. Fikih pun demikian. Kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab yani fikih yang masih asli, itu para mazhab imam itu juga sering kali menyandarkan kepada para yani sahabat. Bukankah Nabi SAW yani pernah sudah merekomendasi, di antara fikih ini kan cabangnya banyak. Ilmu waris itu juga bagian dari ilmu fikih. Nabi SAW sudah merekomendasi siapa? Zaid ibnu yani Thabit. Ilmu tentang halal dan haram siapa? Mu'ad bin yani Jabal. Kalau kita lihat di dalam ilmu-ilmu fikih berdasarkan yani mazhab, kita juga tidak akan yang bisa lepas dari pendapat-pendapat para yani sahabat. Karena mereka sadar bahwasanya ilmu itu bukan berasal dari mereka sendiri, tapi mereka ini hanyalah kemudian mengumpulkan garis sanad dari Nabi sampai kepada dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Seperti itu prosesnya, Pak. J. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Jazakallah khairan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani atas kehadiran dan atas kedatangannya para jamaah di tempat ini, dan saya juga berterima kasih ya, ini adalah pengalaman yang berharga, bisa bertatap yani muka, bisa bersua dengan warga Jombang ya, dan alhamdulillah ya tuntas yani jua muqaddimah yani kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kajian-kajian yani selanjutnya yang insyaallah nanti kita akan koordinasikan yani dengan jajaran yani takmir. Kiranya materi tafsir surat apa yang nanti kita akan mulai pertama kali. Kalau nanti dari Al-Fatihah, alhamdulillah ya kita akan bisa mengambil banyak sekali ya faedah-faedah penting di dalam setiap ayat. Kadang-kadang nanti ada sisi keilmiannya dalam bidang apa? Linguistik bahasanya, kadang-kadang keunikan ada dalam kontennya, ada kadang-kadang keunikan dalam saintisnya, kadang-kadang ada keunikan dari perkara-perkara gaib. Ya, jadi nanti kita belajar tafsir sekaligus yani tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan yani kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.